Baik, kita akan melanjutkan bahasan kemarin pagi ya, yaitu Surah Al-Fajr ayat ke-9. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf Shad. Mari kita mulai teman-teman sekalian. Sekarang kita akan bahas dari huruf apa? Kita akan bahas dari huruf yang ini ya, dari huruf yang saya blok dengan warna hijau ini. Kira-kira ini huruf apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf kho, 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 gitu ya. Jadi nama aslinya adalah huruf kho. Nah ya, oke. Bagaimana cara melafalkan huruf kho? Nah, kita ingatkan lagi teman-teman sekalian. Jadi kalau kita membahas huruf hijaiyah ya, itu pasti kita tidak akan terlepas dari membahas bagaimana dia dilafalkan, seperti apa dia dilafalkan ya. Nah, itu akan kita bahas. Oke, huruf kho ya, perhatikan. Nah, mana ya? Nah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu ya memiliki aturannya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu memiliki makhrajnya masing-masing. Apa itu makhraj? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Kalau kita bilang makhraj huruf atau makharijul huruf artinya tempat keluar huruf. Ya. Oke. Nah, tempat keluar huruf kho itu dilafalkan dari mana? Nah, keluar dari, kita geser. Nah, ini istilahnya adalah adenal halqi. Apa itu adenal halqi? Adenal halqi artinya adalah tenggorokan paling atas atau sering juga disebut dengan ujung tenggorokan. Ya, adenahu ghainun khouha. Nah, begitu ya. Nah, di mana itu? Nah, letaknya di sini. Gambarnya di sini. Perhatikan area yang berwarna ungu terlihat oleh teman-teman sekalian. Nah, huruf kho dilafalkan dari sini. Kalau kita perlihatkan nampak aslinya kho itu di mana? Kho itu di sini. Tenggorokan paling atas di sini nih. Kho. Nah, di sini. Ya. Nah, ada ujung tenggorokan ya, yang ini. Oke. Ada tengah tenggorokan, ada pangkal tenggorokan. Ujung tenggorokan adalah bagian yang ini. Tengah tenggorokan bagian yang ini. Ya, pangkal tenggorokan bagian yang paling bawah. Kho dilafalkan dari tenggorokan yang paling atas. Clear sampai sini? Kho. Jelas? Kho. Faham? Ya, lanjut. Selanjutnya, huruf kho ini ketika dilafalkan ada salah satu sifat ya yang menyertainya. Salah satunya disebut dengan sifat hams. Hams artinya adalah mengalir hembusan angin. Ada hembusan anginnya atau mengalir nafas atau udara dari mulut. Namun karakternya seperti mendengkur, tapi bukan mendengkur yang berlebihan. Contohnya, misalnya kita lafalkan seperti ini. Kho, nggak gitu juga. Khi, nggak gitu juga. Khu, nggak gitu juga. Ya, dia dilafalkan ya kalau tepat dari bagian tengah ujung tenggorokan ya. Sehat-sehat ya Bu ya. Nah, ada Buya Sakti nih, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Sudah berkunjung ke live ini. Semoga Buya sehat selalu ya, agar terus bisa mendampingi sahabat-sahabat Quran ya, umat-umat sekalian insyaallah ya. Barakallahu fikum, terima kasih Bu ya sudah bergabung insyaallah. Nah, jadi huruf kho itu ini banyak yang lagi rame nih. Kho itu apakah gak boleh ada ngorok sama sekali atau ada ngorok sedikit-sedikit? Tergantung teman-teman bertalaki kepada siapa. Ya, ada yang mengatakan dia nggak boleh ada ngoroknya. Kho ada, dan itu tidak salah. Gitu ya. Ada Buya. Sehat selalu Buya ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Buya ya. Nanti insya Allah semoga ada waktu kita bertemu. Anak sowan ke Buya ya insya Allah. Ada yang dia mengatakan ada ngoroknya sedikit. Ada.
Yang nggak boleh itu ngorok yang berlebihan. Nah, enggak. Biasa aja. Kho. Terima kasih Bu ya. Mawarnya barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Gitu ya. Teman-teman sekalian. Jadi beda-beda nih. Nah, tergantung kalau saya dari setelah ditelakikan kepada guru-guru saya itu ada ngoroknya sedikit, tapi bukan ngorok yang berlebihan. Kalau teman-teman mendapati enggak kok kata guru saya nggak boleh ada ngoroknya, ikuti. Gitu. Karena insya Allah semuanya ada jalurnya teman-teman sekalian. Selagi teman-teman terus memastikan teman-teman terus bertalaki, belajar gitu ya, tanpa menyalahkan orang lain itu pasti salah gitu. Nah, maksud di sini kalau kita menyebutkan orang lain salah itu sebenarnya berbeda. Yang kita salahkan belum tentu betul-betul salah. Gitu ya. Oke. Nah, jadi huruf kho itu dilafalkan dari tenggorokan paling ujung atau tenggorokan paling atas, tenggorokan paling luar. Ya, di sini seperti yang tadi teman-teman lihat di sini, ya. Oke, dia mengalirkan hembusan angin dengan karakteristik nafas ya yang seperti ada dengkuran. Kho. Paham sampai sini? Jadi jangan sampai teman-teman bertengkar ya. Enggak boleh ada ngoroknya. Enggak, harus ada ngoroknya sedikit. Nah, ada. Boleh, silakan pilih salah satu. Tergantung teman-teman berguru, bertalaki kepada siapa. Ya, lanjut. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi ya. Nah, huruf kho di sini sudah ya. Jadi dia punya sifat nafas seperti karakternya seperti mendengkur. Selanjutnya huruf kho di sini, perhatikan teman-teman sekalian, kho-nya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, kalau kita sering sebut dengan tanda mati, boleh nggak ya? Boleh, silahkan. Tapi arti sukun tuh diam. Sebenarnya sukun tuh itu artinya diam. Diam, rahang kita tidak bergerak. Kalau dia bergerak kan, ketika huruf-huruf berharokat itu rahangnya bergerak. Kho, khi, hua itu bergerak dia. Tapi ketika sukun dia diam. Tapi kalau teman-teman pengen bilang sukun itu kho mati, boleh, silahkan. Ya, asalkan bacanya betul gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kho. Nah, sekarang kho-nya dalam kondisi sukun, maka dia nggak bervokal. Kho-nya tidak bervokal. Jadi huruf yang bersukun itu karakternya dia tidak bervokal. Dia tidak bervokal, nggak ada bunyi vokalnya, kecuali huruf-huruf yang memantul. Huruf yang memantul ketika sukun ada 5. Ba, ju, di, po, ko. Mereka ketika sukun ada bunyi seperti vokal. Abe, aje, ade, aku. Nah, seperti ada vokal. Tapi selain itu sukun tidak bervokal. Nggak kedengeran bunyi hidup. Nah, maka di sini dia nggak dibaca soho, sohi, sohu, tapi sohro. Yang terdengar itu nafasnya saja mengalir, tidak ada bunyi vokal lagi, jangan ya, tidak ada bunyi vokal. Oke ya, jadi sohro. Ketika dia sukun, alirkan nafasnya karena dia punya sifat tadi hams. Oke, jelas? Nah ya, paham ya sampai sini? Boleh difoto dulu nih, sampai sini dulu difoto dulu, belum selesai. Kho sukun masih kita bahas pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jelas? Baik, alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Lanjut. Selanjutnya, kho di sini ya. Aturan main ketika kho dalam kondisi sukun itu seperti ini, teman-teman. Perhatikan. Nih, ya. Kho sukun, perhatikan. Tuh. Kho sukun yang didahului huruf berharokat fathah, maka dia dibaca dengan tebal. Contohnya di sini. Nih, contohnya di sini. Akhroja. Maksudnya tebal tuh gimana? Pangkal lidahnya diangkat. Akhroja. Nah, itu tebal. Ya. Lanjut lagi. Ketika kho sukun diikuti oleh huruf berharokat dhammah, maka dia juga dibaca dengan keadaan yang tebal. Contoh, waalaikumsalam. Contoh nih, ya. Mukhtalifuna
mukhtalifuna. Perhatikan. Mukhtalifuna, ya. Mukhtalifuna. Jangan sampai dibaca mukhtalifuna. Ya, dibaca tebal, pangkal lidahnya diangkat. Pangkal lidah itu lidah terdalam kita, ya. Mukhtalifuna. Terima kasih Kak Putri Minang, ya. Give bintang jauhnya, barakallahu fikum. Lanjut. Mukhtalifuna, bukan ya. Nah, kalau kho sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh, dia tetap dibaca tebal, tapi ketebalannya berkurang, menipis dia. Enggak jadi betul-betul tipis, tapi menipis. Jadi enggak dibaca begini. Perhatikan contohnya di sini, ya. Enggak dibaca ikhwatun. Nah, enggak dibaca gitu, tapi ikhwatun. Bukan ikhwatun, enggak. Ya, tapi ikhwatun, ketebalannya menipis. Faham? Ya, faham ya? Nah, sekarang kita lihat dari ayat tadi, dari apa? Dari pembahasan ini, ya, kho sukun ini. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kho sukun di sini kira-kira dia dibaca tebal atau dibaca tipis, teman-teman sekalian? Betul, tafkhim nisbi. Dia dibaca tebal atau tipis? Dia dibaca tebal atau tipis? Nah, dia dibaca dengan keadaan yang tebal, gitu ya. Dia dibaca dengan keadaan yang tebal karena kho sukunnya sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Tuh. Maka jangan sampai huruf kho-nya di sini kita baca soh, nggak, tapi sohro. Maaf, sohro. Nah, ini semua tebal nih, ya. Huruf sod tebal, huruf kho tebal, huruf ro tebal, ya. Nah, jadi jangan sampai sohro. Nah, ketika kho jangan jadi tipis, tapi sohro, semuanya tebal, rahangnya tebal, sama semua, sohro. Jadi jangan sampai sohro, enggak, semuanya tebal, sama, keadaan depannya itu sama, ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, bismillah, kita lanjutkan kembali. Oke, jelas? Silakan difoto dulu, ya. Kalau teman-teman ngerasa ada yang penting-penting, kalau teman-teman ngerasa ada yang harus teman-teman ingat, difoto. Ya, sahabat sekalian. Sudah? Lanjut lagi. Nah, pastikan ya, ketika kho sukun seperti ini, nafas dan suaranya harus terus mengalir. Kenapa? Karena huruf kho punya sifat, selain tadi kita sudah bahas dia punya sifat nafas mengalir, dia juga punya sifat rokhwah, mengalir suara. Maka ketika kho dalam kondisi sukun jangan sampai dia terhenti gini. Soh robi. Nah, antara bunyi kho sukun dengan ro tidak boleh ada jeda hening. Nah, nggak boleh ada jeda hening. Iya, faham? Sohro. Nafas dan suaranya semuanya mengalir terus, tidak terhenti, ya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ro, ya. Jadi nama aslinya ketika memang dia belum berharokat, itu memang namanya adalah ro. Oke. Nah, sekarang kita kenalan dulu seperti apa huruf ro ini dilafalkan, ya. Seperti apa huruf ro ini dilafalkan? Oke. Huruf ro dilafalkan itu dari bagian mana? Ada yang tahu nggak? Makhraj atau tempat keluar huruf ro itu dilafalkan dari mana? Boleh komen di kolom komentar, ya. Huruf ro itu dilafalkan dari mana? Tuh ya, Bunda Ismayanti sudah balas, sudah komen di kolom komentar. Huruf ro itu ya dilafalkan dari ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi dari bagian punggung lidah. Kita tulis ya, biar teman-teman ya dengan ikhtiar menulis ini ya
Karena kan ikatlah ilmu dengan menulis, makanya kita menulis sebagai bentuk ikhtiar kita di hadapan Allah. Punggung lidah. Ya, punggung lidah itu masih bagian dari ujung lidah sebenarnya teman-teman sekalian, ya. Oke, masih bagian dari ujung lidah, cuman bagian punggungnya bukan ujungnya banget. Oke, punggung lidah. Bagian mana yang punggung lidah itu? Oke, perhatikan. Ya, kita izin contohkan. Punggung lidah itu bagian ini. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, punggung lidah itu bukan ujungnya banget, tapi bagian punggung ini. Kalau kita lihat dari angle begini, nah punggung lidah itu, ya, bukan ininya, tapi begini, ininya nih. Jadi ujung lidahnya malah justru nggak menyentuh ke langit-langit. Kalau kita praktekkan seperti ini, ro, 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 ro. Kelihatan? Jadi si ujung lidahnya tuh kayak menukik ke bawah. Nah, ada celah di tengah-tengah nih. Ada celah kan? Celah itu untuk mengalirnya sedikit suara, sifat tawasud dari huruf ro. Gitu. Lagi coba ikuti. Ro, aru, ro. Jadi ujung lidahnya nggak betul-betul menyentuh teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Jadi itu bagian punggung lidah, bukan betul-betul dari bagian ujungnya banget. Waalaikumsalam Bunda Rasmi. Ya, paham? Jelas? Ya. Lidahnya nggak bisa nangkuk, bisa, pasti bisa, sedikit-sedikit, nggak harus langsung bisa. Saya juga perlu proses untuk bisa mendapatkan huruf ro ini. Sekarang juga masih terus dilatih terus ya, karena baca Quran itu amanah dari Allah, maka harus kita jaga dengan cara terus berlatih, terus belajar, terus bertalaki. Ya, itu oke. Sip, lanjut lagi, paham ya? Jadi huruf ro dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bagian punggungnya, bukan dari bagian ujungnya banget. Ya, iya sudah pulang umroh, alhamdulillah ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro, ada yang tahu? Kesalahan yang sering kali terjadi, jangan sampai huruf ro ini dilafalkan dengan getaran yang berlebihan. Getarannya berlebihan. Jangan sampai getaran di lidah itu berlebihan. Saya izin nanti contohkan. Teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini kita mengupayakan dengan memberikan contoh. Nah, ini tidak. Ya, tidak terlalu bergetar berlebihan. Si lidah kita tuh jangan sampai terlalu berlebihan getarannya. Contoh, ya, ro, ri, ru. Nggak gitu. Getaran huruf ro itu tidak dengan getaran yang seperti tadi yang saya contohkan, getaran yang berlebihan. Ro, ri, ru, tidak. Jadi karakteristik getaran huruf ro itu dia nggak berlebihan. Kenapa? Karena huruf ro itu punya sifat, dia tuh punya sifat namanya takrir. Warro wabitakririn ju'il. Takrir. Takrir itu dia bergetar, tapi karakter getaran dari huruf ro tidak berlebihan. Jadi kalau kita lafalkan huruf ro, getarannya cukup sohro, ro, 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 ri, ru, il, ur. Ada getarannya, tapi nggak berlebihan. Ro, ri, ru, ar. Nah, nggak begitu. Bisa dirasakan? Bisa dipahami? Ya. Tapi bukan berarti huruf ro gara-gara punya sifat takrir teman-teman melafalkannya jadi jangan sampai. Terima kasih Bunda Alia Saskia ya, betul ya, terima kasih gift konfetinya. Jadi bukan berarti juga ketika huruf ro punya sifat takrir getarannya malah jadi hilang. Contohnya begini, ro, ri, ru, ar, nggak gitu juga, tetap getarannya ada, tegas, lugas dan jelas, tapi tidak berlebihan. Ro, ri, ru, jelas kan? Nah, nggak berlebihan. Ro, ri, ru, ar, nggak juga hilang. Ro, ri, ru, ar, nggak gitu juga.
Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang mungkin ada yang baru pertama kali gabung. Saya ucapkan selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Givari Putra. Untuk teman-teman yang sudah tap-tap layar ya tanpa saya pinta, sudah 57.000 tap-tap layar. Ini bentuk dukungan teman-teman sama dakwah Quran di TikTok. Ya, yang sudah bantu share di pojok kanan bawah sini, terima kasih. Itu bukti teman-teman ingin menyebarluaskan dakwah Quran ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah ganjarkan pahala jariah buat teman-teman. Ya, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Sohro. Jadi bukan sohro ataupun sohro. Nah, tetap getarannya dia jelas, tegas, lugas, ya. Tegas gitu. Oke. Lanjut lagi. Nah, huruf ro di sini perhatikan, sekarang kita masuk ke harokatnya. Oke, teman-teman, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ya, ini namanya adalah harokat fathah. Oke, namanya adalah harokat fathah. Kita kenalan ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, fathah gitu. Oke. Nah, gitu ya teman-teman, paham sampai sini? Oke, selanjutnya huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, basicnya bisa dibaca dengan vokal A, bisa juga dibaca dengan vokal O. Ya, kalau dia vokalnya vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan tipis. Tapi teman-teman sekalian, huruf ro di sini, ya, huruf ro di sini ketika fathah dia nggak dibaca ra kan, dia nggak dibaca ra. Nah, tapi dia dibaca dengan vokal. Ini tulisannya kelihatan nggak teman-teman? Atau kekecilan? Perlu di zoom lagi atau cukup segini? Coba, saya pengen nanya dulu, segini kekecilan atau tidak teman-teman sekalian? Kekecilan atau enggak segini? Cukup ya? Kelihatan? Cukup? Baik, terima kasih. Nah, huruf ro di sini kan kita baca sohra. Nah, padahal basic fathah itu vokalnya vokal A. Ya. Nah, tapi kenapa huruf ro di sini kita baca menjadi vokal O? Nah, kenapa dia dibaca menjadi vokal O? Karena teman-teman sekalian, karena apa? Karena vokal A, kalau dia fathahnya vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau vokal A, contohnya huruf-huruf yang berharokat fathah dia dibaca dengan vokal A, apa aja? Banyak. A, ba, ta, sa, dan yang lainnya. Ketika fathah dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan keadaan yang tipis. Nah, tapi kalau huruf ro ketika fathah dia nggak dibaca A, tapi pada nyatanya dia dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Paham ya? Contohnya apa selain huruf ro yang dibaca ketika fathah vokal O? Banyak. Apa aja? So, bo, po, wo, dan yang lainnya vokalnya vokal O, itu adalah huruf yang sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, berarti huruf ro ini termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, pertanyaan berikutnya. Bang, kenapa huruf tebal itu, ya, kenapa huruf tebal itu harus mengubah bunyi vokal A menjadi O? Kenapa nggak vokal A juga? Ya, karena tebal. Iya, kenapa tebal itu bisa mengubah vokal A menjadi vokal O? Karena huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Ya. Isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu artinya adalah PLN. PLN di sini maksudnya bukan perusahaan listrik negara, bukan. Tapi pangkal lidah naik. Oke, perhatikan. Saya izin balik lagi ke muka saya. Ya, saya izin bolak-balik ke muka saya seperti ini untuk mencontohkan boleh atau tidak, atau mengganggu. Ya, semoga dengan ini ikhtiar kami saja, bukan biar teman-teman paham sebenarnya, tapi memaksimalkan ikhtiar di hadapan Allah. Masalah hasil itu mah gimana Allah. Ya, bukan karena manusia cuma wasilah. Ya. Oke, perhatikan. Pangkal lidah itu bagian yang mana? Pangkal lidah itu kalau kita ibaratkan ini adalah lidah,
ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, dan ini bagian pangkal lidah kita. Nah, pangkal lidah yang naik ini adalah sifat dari huruf tebal. Nah, pangkal lidah naik inilah yang membuat bunyi vokal A pada huruf tebal ketika fathah berubah menjadi vokal O. Bukan karena kita memuncungkan mulut seperti ini, memanyunkan mulut seperti ini. Ro. Enggak begitu. Jadi bunyi vokal O-nya itu bukan karena itu, tapi karena pangkal lidah kita diangkat. Mulut kita cukup dibuka saja. Ra. Tinggal angkat pangkal lidah. Ro. Jadi mulut itu cuma dibuka. Ra. Kalau dia pangkal lidahnya gak naik, ya akan menjadi tipis bunyinya. Vokal A. Huruf tipis itu pangkal lidahnya kebalikan dari huruf tebal. Pangkal lidahnya turun. Kalau huruf tipis, maka bunyi vokalnya akan A. A, ba, ta, sa. Tapi ketika pangkal lidah diangkat, ya, jadi tebal ya. Yang asalnya ra, pangkal lidahnya naik, ro. Dia tanpa memonyongkan mulut, ro. Tapi keluar bunyi vokal O, gak perlu ro. Gak perlu. Ro. Tuh. Kalau nggak pakai pangkal lidah, bunyi vokalnya akan A, ra. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Insya Allah ya. Baik. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Baik, bismillah ya. Sohro. Gitu. Oke. Ya, jelas ya, sedikit-sedikit. Bang, saya belum paham, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan harus langsung paham. Jangan jadi beban. Ikuti saja pelan-pelan. Gitu. Ya, ikuti secara rutin. Lanjut. Ya. Jadi pelafalannya bagian as-sohro ini kalau kita lafalkan begini. As-sohro. Sodnya tebal, kho-nya tebal, ro-nya tebal. Maka nampak depannya bibirnya sama. As-sohro. Karena semuanya tebal. As-sohro. Kho, so, ro. Bibirnya semua sama. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Baik, ya Allah. Semoga teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar tanpa saya minta di pojok kiri atas sudah hampir 90.000. Ini menunjukkan teman-teman betul-betul senang dengan konten-konten ngaji. Karena buktinya ada, teman-teman bantu tap-tap layar. Teman-teman care untuk dakwah Quran ini di TikTok semakin tersebar luas. Buktinya ada di pojok kanan bawah udah ikut share. Gitu. Ya, lanjut. Bismillah. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke kita ganti warna hijau. Nah, di sini kita mendapati ada huruf bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik satu di bawah. Nah, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ba. Ya, kita kenalan pelan-pelan satu-satu. Namanya adalah huruf ba. Oke, huruf ba. Jadi ketika dia tidak berharokat, memang sudah nama aslinya adalah huruf ba. Namanya adalah huruf ba. Gitu. Oke. Nah, baik. Huruf ba ini ketika kita lafalkan teman-teman sekalian ya, persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Persis banget. Ya. Oke, persis sekali. Persis banget ya. Nah, tapi ya, jadi persis banget kayak huruf B alfabet. Udah, itu huruf ba. Baju, ba. Bandel, bagus, abstrak, apalagi abu-abu, itu ba, itu sama. Cuman hati-hati, banyak juga di antara kita yang melafalkan huruf ba bibirnya terlalu dilipat begini. Ba, ada yang begitu, jangan. Ba, bi, bu, jangan seperti itu. Itu keliru. Ya, jangan sampai terlalu dilipat. Cukup biasa saja sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Beres. Babi bu abe. Babi bu abe. Beres. Oke, jelas sampai sini ya.
Kita lanjutkan kembali. Nah gitu. Selanjutnya huruf ba-nya sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Ya, sekarang tentunya kita lihat harokatnya. Kita cek harokatnya. Ya, sret. Huruf ba-nya, oh iya sudah tahu nih gimana cara melafalkannya gitu ya. Sekarang kita lihat harokatnya. Harokatnya dia berbaris bawah. Kalau tadi harokat baris atas namanya adalah harokat fathah. Kalau harokatnya baris bawah teman-teman sekalian, nah namanya harokat apa? Ada yang tahu? Namanya adalah harokat kasroh. Ya, ini saya agak izin sedikit deh. Nah, gitu ya. Namanya adalah harokat kasroh. Nah, kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa? Ayo. Dia mesti dibaca dengan vokal I. Nah, begitu. Maka huruf ba-nya di sini nggak kita baca ba lagi. Ya. Oke. Nah, nggak kita baca bu juga. Tapi kita baca dengan vokal I. Udah gampang kan? Gampang aja itu, asal pelan-pelan aja. Ya. Maka ba-nya nggak kita baca sohroba, sohrobu, tapi sohrobi. Udah beres karena dia berharokat kasroh. Kenali hurufnya, kenali harokatnya. Nanti baru kenali keadaannya. Gitu. Paham ya? Jelas ya? Sekarang teman-teman ya, untuk menyempurnakan harokat ya, perhatikan, harokat kasroh itu ada penyempurnaan pelafalannya. Setiap harokat itu ada penyempurnaan pelafalannya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang harokat kasroh. Jadi setiap harokat itu memiliki istilahnya disebut dengan itmamul harokat. Ya, itmamul harokat. Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat kita pelajari agar ngaji kita artikulasinya jelas. Tidak seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contoh bacaan yang ngajinya kurang terjelaskan artikulasinya adalah seperti ini. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, teman-teman kalau ngajinya seperti itu udah bagus, cuman kurang tersempurnakan. Karena artikulasinya kurang jelas, harusnya lebih diperjelas lagi mana fathah, mana kasroh, mana dhammah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas. Tapi bukan yang berlebihan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu juga. Natural saja. Tapi harus diperjelas harokatnya. Faham? Jelas? Kita dampingi teman-teman pelan-pelan. Kita ulang-ulang. Teman-teman ikuti dengan sabar. Gitu ya. Lanjut. Bismillah ya Allah. Semua hal yang baik itu atas izin Engkau ya Allah. Maka mudahkan kami ya Allah dalam belajar ya Allah. Ya, gitu, mohon sama Allah. Lanjut, maka bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh biar kasrohnya sempurna atau vokal i-nya sempurna ketika kita melafalkan bi-nya ini? Caranya dengan cara gimana teman-teman yang udah sering ikut? Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Dengan cara RRB A apa ya? Ayo. RRBATL. Tuh ya, Bunda Ismayanti paling gercep nih kalau jawab RRBATL nih. Masya Allah. RRBATL. Apa itu RRBATL? Ya, RRB ya. RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah. Ya, ATL apa? Angkat tengah lidah kita. Oh, jadi cara menyempurnakan harokat kasroh itu, teman-teman sekalian, perhatikan. Ya, bukan hanya asal senyum-senyum, bukan hanya asal senyum, bukan asal cengar-cengir, ya, bukan asal begitu. Contohnya begini, bi, kasroh itu bukan asal senyum-senyum cengar-cengir, bi tidak,
Tapi bi dengan cara yang pertama, rendahkan rahang bawah, RRB rendahkan rahang bawah itu bibir kita ditariknya bukan ke samping. Perhatikan ya, bi, nah, tapi ke bawah. Bi direndahkan. Bi bisa diikuti dari rumah. Ini saya sengaja zoom begini biar teman-teman ikut. Bi bisa diikuti, rendahkan rahang bawah. Bisa difahami rendahkan rahang bawah maksudnya seperti apa? Ya, bisa. Oke, selanjutnya, tak cukup kita hanya merendahkan rahang bawah. Tidak cukup kita hanya merendahkan rahang bawah, tapi kita perlu ATL juga. Apa itu ATL? Angkat tengah lidah. Oke, ini saya ilustrasikan dulu. Yang dimaksud dengan angkat tengah lidah, perhatikan. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah bagian ujung lidah, dan ini adalah bagian tengah lidah kita. Setiap kita melafalkan huruf berharokat kasroh atau vokal I, maka angkat tengah lidahnya ke arah langit-langit. Yang asalnya mendatar begini, flat, dia naik. Mengarah saja, gak perlu nempel. Bi. Karena kalau tengah lidah gak naik, gak akan bunyi vokal I yang keluar. Be. Gitu. Nanti kalau misalnya melafalkan huruf berharokat kasroh, misalnya ba kasroh, lalu dia tengah lidahnya gak diangkat, bunyinya begini. Be. Gak akan vokal I. Be. Gak naik dia. Be. Be. Tapi kalau naik, bi. Kelihatan? Bi. Naik dia. Bi. Nah, membuktikan bahwasanya nggak cukup hanya dengan merendahkan rahang bawah, tapi plus diangkat tengah lidahnya ke arah langit-langit. Allah Akbar. Maaf Pak Ustadz, Bunda belum bisa ikut komen, tapi ikut nyimak aja dulu, boleh nggak apa-apa ya. Yang belum bisa komen nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa, fokus belajar. Tapi kalau pengen bisa komen biar aktif live kita. Yang bisa tap player keren. Yang sudah share semoga jadi pahala jariah. Allah Akbar. Lanjut ya. Yuk lanjut. Jadi bi, paham? Sampai sini paham teman-teman sekalian? Sampai sini paham atau tidak? Boleh ya di komen dulu biar saya tahu respon teman-teman seperti apa ya. Gitu ya, betul. Ya, ketika teman-teman belajar tajwid, tahsin, diupayakan teman-teman punya cermin. Atau kalau nggak punya cermin, yang punya 2 HP sambil pakai HP. Jadi belajarnya begini. Nih. Pakai HP sambil selfie begini. Ya, nih. Sambil selfie. Bi sambil selfie. Ya, biar kelihatan teman-teman pelafalannya bagaimana. Ya. Jadi kalau punya HP jangan dipakai cuman buat selfie saja, selfie untuk bikin postingan biar ganteng dan cantik. Ya, punya cermin jangan cuman dipakai make up saja merias wajah, tapi merias bacaan kita di hadapan Allah. Merias bacaan Al-Qur'an kita di hadapan Allah. Ya. Yuk, lanjut. Ya. Sohobi. Nah, begitu. Sudah? Bisa? Lanjut. Nah, bi. Nah, sekarang bi-nya sudah Masya Allah, habis baterai lagi HP-nya. Sebentar ya. HP-nya habis baterai, teman-teman. Yuk, sambil dibantu, kalau teman-teman ada manfaat silahkan saja ya, bantu tap player dan share. Semoga jadi semakin tersebar luas atas izin Allah. Ya. Kalau penonton turun itu biasanya karena penontonnya kurang aktif. Gitu. Banyak yang nganggur. Gitu ya. Bismillah. Dari bi sudah. Selanjutnya ya, dari bi tuntas sudah kita pelajari bi-nya, langsung masuk ke huruf lamnya. Nah, bil. Nih saya tulis dulu. Nah, dari bi langsung masuk ke lam. Bil. Saran Ustadz sekali kita ada kok. Kita ada grup, sudah ada 11.000 member. Ada kelas free-nya, nanti kita persiapkan kelas intensifnya, kita juga persiapkan buku sendiri yang ada ilustrasi gambar video 3D animasi, makhraj ada. Asal teman-teman tungguin sampai akhir, jangan nonton setengah-setengah. Ya. Oke, kalau setengah-setengah teman-teman dapat infonya setengah-setengah. Lanjut. Nah, bi langsung masuk ke huruf lam. Bil.
Bil. Kenapa langsung masuk ke lamnya? Karena di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Di sini ada keadaan apa? Saya kasih persegi panjang warna hijau. Bil. Karena di sini ada alif lam koma komariah, atau ada yang bilang juga izhar komari, ada yang juga bilang al komariyah. Boleh nggak? Mangga. Kalau tapi keumuman di antara kita biasanya menyebutkan ini dengan kondisi alif lam komariyah gitu. Oke. Alif lam komariyah itu adalah ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan di atas lamnya terdapat tanda sukun. Nah, ini alif lam komariyah. Jadi alif lam komariyah itu patokannya ada bentuk seperti alif dan lam, ada sukun di atas lam, titik. Itu alif lam komariyah. Ya. Ya, contoh misalnya di sini. Ini apa nih? Ini apa? Ini alif lam komariyah juga atau izhar komari juga. Kenapa? Karena ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, di atasnya ada tanda sukun. Tuh, gitu teman-teman. Ini apa ini? Sama ini juga toh. Ya, ini alif lam komariyah juga. Masya Allah. Ya. Ini alif lam komariyah juga karena ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan di atas lamnya terdapat tanda sukun. Ini alif lam komariyah juga sama. Ya. Oke. Paham? Nah, nanti ada satu lagi namanya adalah mana ya? Nah, ada alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah yang ini nih, nah ya, dibentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, tapi di atas lamnya, ya di atas lamnya ada tanda tasydid. Nah, ini namanya alif lam syamsiyah. Nah, untuk alif lam syamsiyah, tanda tasydidnya bukan hanya di atas lamnya saja, tapi bisa jadi di setelah lamnya. Nih, contohnya ini. Contohnya ini ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, di atas lamnya nggak ada tanda tasydid, nggak ada, tapi tanda tasydidnya ada di setelahnya. Nah, ini alif lam syamsiyah juga, gitu. Halo, assalamualaikum. Paham sampai sini? Jadi kalau alif lam syamsiyah bisa jadi tasydidnya di atas lam atau di setelah lamnya. Kalau alif lam komariyah pasti sukun di atas lam, nggak mungkin di setelahnya. Ya. Paham ya? Nah, gitu. Oke. Sip. Yang paham alhamdulillah, yang belum paham teman-teman jangan kira-kira teman-teman sia-sia. Ya. Pikiran teman-teman yang teman-teman pakai buat belajar, berpikir, HP teman-teman, segala bentuk fasilitas yang teman-teman perjuangkan, ya ikhtiarkan, luangkan buat Quran, jangan teman-teman kira itu sia-sia. Para malaikat akan merekam dengan sempurna dan Allah akan menyaksikan semua apa yang teman-teman ikhtiarkan untuk agama ini. Jadi jangan nanggung-nanggung teman-teman. Selagi kita bisa, yuk ya rasakan ini kita perjuangkan untuk mendapatkan perhatian dari Allah. Gak mungkin sia-sia teman-teman sekalian. Saya jamin itu. Ya. Jangan lupa kita, oh ya alhamdulillah HP kita dipakai buat belajar ya Allah. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Bukannya cuma dipakai scrolling gak jelas. Bersyukur karena gak semua seperti itu. Ya. Oke, sip. Ya, lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Oke, nah maka dari bi langsung masuk ke lam. Bil. Begitu ya. Yuk, lanjut. Bismillah. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini kita mendapati berarti dari bi langsung masuk ke huruf yang ini. Apa tadi ini namanya? Huruf apa namanya ini teman-teman? Coba fokus nggak nih? Nama huruf ini ketika dia tidak berharokat tadi namanya huruf apa? Namanya adalah huruf apa teman-teman sekalian? Namanya adalah huruf lam. Iya, namanya adalah huruf lam. Nama aslinya ya. Nama aslinya adalah huruf lam. Oke, kita tulis di atasnya ya. Namanya adalah huruf lam. Maka jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf la, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Tidak ada. Ya, gitu. Oke. Sip. Nah, huruf lam. Huruf lam. Baik. Huruf lam itu teman-teman sekalian, ya. Siapa yang masih menganggap huruf lam itu dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Ya. Oke, paham? Jelas? Siapa
yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan seperti huruf L pada abjad alfabet? Ya, tidak lagi. Jawabannya sebenarnya tergantung. Tapi biasanya L kita dengan makhraj lam itu beda. Kalau diserupakan jadinya salah nanti lamnya. Gitu ya. Oke, perhatikan. Nih, jadi tidak lam itu harus diperhatikan. Dia belum tentu sama dengan huruf L pada abjad alfabet. Iya. Oke. Baik, perhatikan. Maka seperti apa huruf lam ini dilafalkan? Baik. Ya, saya balik lagi. Huruf lam dilafalkan, jadi kita ingatkan lagi teman-teman sekalian. Seluruh huruf hijaiyah itu memiliki aturannya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya caranya masing-masing untuk dilafalkan, nggak asal. Nah, ya, namanya makhraj. Seluruh huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Makhraj itu. Jadi kalau teman-teman kemarin pada saat saya umroh tuh, ya pakai pesawat Saudia tuh, ada tulisan makhraj tuh. Nah, makhraj di sana itu bukan tempat keluar huruf, tapi tempat keluar atau exit. Makhraj tulisannya, tempat keluar. Nah, kalau makhraj huruf atau makhrijul huruf berarti artinya apa? Tempat keluar huruf. Ya. Oke? Nah, huruf lam itu punya makhraj. Dari mana? Wallamu adnaha limuntahaha. Oke, kalau kita sekarang bahas huruf L dulu, L alfabet. Kalau teman-teman melafalkan huruf L alfabet dan cara melafalkan L alfabet teman-teman seperti ini. Al. Perhatikan al. Yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Kalau L teman-teman seperti itu, maka itu bukan huruf lam. Jangan diserupakan. Alhamdu itu bukan. Itu kalau L-nya begitu, itu bukan lam. Oke, lantas huruf lam itu dilafalkan seperti apa? Lam itu dilafalkan makhrajnya dengan cara wallamu adnaha limuntaha. Seperti apa? Nih, perhatikan. Ya, saya izin duduk dulu yang benar. Bentar, perhatikan. Nah, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ya, nah huruf lam itu dilafalkan bukan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, tapi dia disentuhkan dengan cara dilafalkan dengan cara menyentuhkan bagian tepi itu tepi lidah. Tepi lidah itu maksudnya adalah samping lidah. Nah, tepi lidah kita bagian kiri dan yang kanan bukan atau ya, tapi dan. Jadi dua-duanya, tepi lidah kiri dan yang kanan bagian depan menyusur sampai ke ujung lidah. Diarahkan ke langit-langit, straight belakang gigi-gigi atas kita. Alhamdulillah. Ini lam. Alhamdulillah. Jangan sampai alhamdu. Jadi bukan hanya ujung akhir lidahnya saja. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Sekali lagi ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Live kita sudah hampir berjalan 1 jam. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman ya yang sudah menunjukkan keberadaannya ya untuk konten-konten ngaji, untuk konten-konten tajwid, untuk konten-konten ceramah, untuk konten-konten Al-Quran yang gak hanya diam ya, yang sudah ikut menyebarluaskan ya. Terima kasih. Terpantau yang sudah share ada 187.000 yang tap-tap layar. Ini menunjukkan teman-teman keberadaan teman-teman untuk konten-konten ngaji ya. Yang sudah share 600 di antara 1000 orang, nggak semua yang share. Teman-teman harus yakini itu. Maka teman-teman yang sudah ikut, terima kasih. Barakallahu fikum. Teman-teman orang-orang spesial. Lanjut. Ya. Nah, maka nggak dibaca bil, bukan bil, tapi bil. Ya. Gitu. Ya.
Yang sambil ada yang belajarnya sambil masak, terima kasih. Ya, yang memang lagi ada kesibukan, terima kasih. Ya, teman-teman masih meluangkan waktu buat belajar. Tapi itu buat teman-teman yang ada kesempatan buat share dan tatap layar dan teman-teman nggak pergunakan dengan baik, ya nggak apa-apa juga. Padahal itu berpeluang menjadi pahala buat teman-teman sekalian, pahala jariah, insya Allah, kalau diikhtiarkan. Lanjut. Nah, jadi bukan dibaca bil tapi bil, bukan bil tapi bil, 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 gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, selanjutnya masih dari huruf lam. Lam di sini dia dalam kondisi sukun. Ya, kondisi sukun. Ya, kondisi sukun. Nah, sering kita sebut dengan tanda mati, boleh? Mangga, boleh, silahkan, boleh, gitu ya. Dalam kondisi sukun. Baik. Nah, ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Apa coba? Yang pertama, ya, kita bahas pelan-pelan, kita bahas berulang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketinggalan, ya. Nah, yang saya khawatirkan teman-teman bosan, tapi ya nggak apa-apa. Kalau bosan berarti teman-teman sudah pintar. Ya, nah, perhatikan. Lam sukun, kesalahan pertama, jangan sampai dilafalkan dengan memantul. Nah, ini tidak diperkenankan. Contohnya bagaimana? Bilwad, bilwad, bilwad. Nah, ada le di sana, terdengar ada bunyi vokal, ada bunyi huruf hidup bile. Nah, le kan e-nya itu bunyi vokal tuh. Nah, memantul itu terdengar ada bunyi vokal e di sana, berarti dia memantul. Itu tak boleh. Karena bunyi sukun itu bunyi konsonan. Konsonannya berarti bunyi konsonan l. Harusnya bunyi konsonannya bunyi konsonan l. Tidak ada bunyi hidup lagi. Bilwa, nggak boleh ada bilewa, lewa. Nah, enggak. Ya. Ada huruf yang dalam kondisi sukun yang dia ada bunyi vokal. Apa itu teman-teman sekalian? Huruf-huruf yang dia punya sifat qalqalah. Huruf-huruf yang ketika sukun punya sifat qalqalah, dia pasti ada bunyi vokal akhirnya. Ab, aj, ade, aku. Ada bunyi ada bunyi vokal di ujungnya. Nah, itu berarti dia memantul. Tapi selain huruf yang memantul, yang punya sifat qalqalah, dia gak boleh ada bunyi bunyi vokal. Konsonan bunyinya. Ya. Jam segini mau kerja Ustadz, kita rutinnya memang pada subuh bukan malam. Ya. Gitu. Kalau malam itu tentatif, ya. Karena saya juga ada jadwal buat belajar, ya. Jadi teman-teman jangan salah, ya. Yang di sini yang belajar bukan hanya teman-teman. Saya pun terus belajar, saya pun terus bertalaki bersama Ustadz saya, bersama Syekh guru-guru saya. Gitu, ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita sering ngomongin orang, sering nyampain pembahasan ke orang, tapi kitanya nggak pernah belajar. Nah, itu penyakit dai itu. Ya, penyakit pengajar itu. Sering ngajarin orang tapi nggak pernah belajar lagi. Nah, itu penyakit tuh. Ya, lanjut. Ya, jadi bilwa, 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 bilwa. Ya, nah, lanjut. Teman-teman sekalian, lanjut lagi ya. Nah, dia tidak boleh memantul. Bilwa, nah, jangan. Itu tot. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, jangan sampai dia bacaannya apa? Ada yang tahu? Jangan sampai terputus suaranya. Ya. Nah, jadi yang nggak boleh putus itu bukan hanya silaturahmi, teman-teman. Ya. Tapi suara juga nggak boleh putus. Yang boleh putus itu adalah hubungan yang tidak Allah ridhoi. Apa? Pacaran, ya, cinta-cintaan di luar hubungan yang Allah ridhoi. Apa? Pernikahan. Jadi putus saja yang begitu-begitu mah. Ya. Kalau ada laki-laki bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, tapi ngajak pacaran, enggak, itu nggak cinta. Bukan laki-laki gentle itu. Laki-laki gentle itu menahan perasaannya kepada seseorang, nanti ketika sudah siap datang ke rumahnya, ketuk pintu, bertemu dengan kedua orang tua. Itu laki-laki. Ya. Oke, putusin aja yang begitu.
Ya. Oke. Laki-laki datang ke rumah, ngobrol sama orang tua, jelaskan niat sucinya, diterima atau tidak oleh orang tuanya, urusan nanti. Itu laki-laki. Kok jadi ke sana sih? Yuk, lanjut lagi. Lanjut lagi, ya. Oke, lanjutkan teman-teman sekalian, ya. Lanjutkan, ya. Jadi perempuan nih, jangan percaya omongan laki-laki, ya. Gitu. Kalau laki-laki begitu buaya tuh laki-laki tuh. Buaya. Lanjut. Ya, jadi jangan sampai terputus. Contohnya terputus tuh bagaimana? Begini, antara bunyi al dengan bunyi wawu jangan sampai ada jeda di antara mereka. Jangan sampai ada jeda hening di antara mereka. Ya. Bil wad. Nah, itu tak boleh tuh. Itu jadi kurang sempurna. Gitu. Contoh ya, misalnya kita baca dari ujung awal ayatnya nih. Perhatikan. Lam sukun tak boleh terhenti. Perhatikan. Nanti perhatikan bagian ini ya. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Nah, nggak boleh ada jeda. Nah, ya. Kenapa Bang kok sampai segitunya sih? Karena huruf lam itu kalau dia terputus suaranya itu disebut dengan syiddah. Syiddah itu sifat terputus atau tertahan suara. Sedangkan huruf lam tidak punya sifat syiddah. Lalu huruf lam dari segi suara sifatnya apa Bang? Sifatnya adalah bainiyah atau tawasud. Wa baina rikhwin wasyadidilin umar. Bil wad. Alnya terus jalan tanpa terhenti. Bil wad. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terputus suaranya. Ya, teman-teman, gitu. Oke. Lanjut. Sip. Saya lanjutkan lagi. Paham ya? Nah, jadi jangan memantul, jangan terputus, tapi alirkan suaranya tanpa terhenti, alirkan sedikit suaranya tanpa terhenti dan dilafalkan tanpa adanya suara yang memantul. Bilwad. Bilwad. Tuh, gitu ya. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Sip teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, lanjut lagi. Sudah jam berapa? Oh, sudah 1 jam 2 menit ya. Lanjut lagi sedikit lagi. Lanjut teman-teman. Selanjutnya saya izin bertanya, kira-kira ini huruf apa? Nama asli huruf ini huruf apa ya? Gitu. Ketika dia tidak berharokat, apa nama huruf ini? Namanya adalah huruf wawu. Keren ya. Namanya adalah huruf wawu. Teman-teman mau nulisnya wawu boleh, ada yang nulisnya gini soalnya. Ada yang nulisnya wawu, ada yang nulisnya wawu, mangga. Yang penting dia bukan wa. Dia bukan huruf wa, tapi wawu. Oke? Sip. Nah, teman-teman jujur ya. Coba jawab pertanyaan saya. Huruf wawu ini huruf yang mudah dilafalkan atau mudah atau sulit dilafalkan? Jujur. Ketika teman-teman melafalkan huruf wawu nih, kerasanya susah atau gampang? Ayo. Mudah ya, gampang ya. Nah, itulah yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sampai mentang-mentang huruf wawu mudah untuk dilafalkan, tapi kita asal melafalkannya. Biasanya gitu teman-teman. Ketika kita melafalkan huruf yang sulit, kita akan lebih well prepare. Kita akan lebih siap-siap gitu loh. Oh, ini setelah ini huruf bod nih. Oh, setelah ini huruf sod nih. Oh, setelah ini huruf ain. Kita akan lebih fokus biasanya. Ya. Biasanya kita akan lebih fokus. Tapi ketika huruf yang mudah asal lewat biasanya. Jangan. Saya sepakat huruf wawu itu huruf yang mudah, tapi jangan asal lewat. Ya. Nah, perhatikan. Huruf wawu adalah huruf yang mudah dan tetap harus diperhatikan bagaimana cara pelafalan yang paling tepat atau paling maksimal dari teman-teman sekalian. Ya. Nah, cara melafalkan huruf wawu, perhatikan baik-baik. Bismillah. Nah, kita ingatkan lagi ya. Mau huruf yang mudah kek, mau huruf yang sulit kek, dia punya makhraj. Dia punya tempat keluar huruf, teman-teman. Ya. Nah, makhraj itu tempat keluar. Makhraj huruf artinya tempat keluar huruf. Makhrijul huruf dari huruf wawu
tempat keluar dari huruf waw itu dari mana? Kita lihat, kita zoom dulu sedikit. Istilahnya adalah asyafatain. Asyafatain itu apa? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibirnya diposisikan dengan posisi maju seperti kita mengucapkan huruf U. Gimana tuh Bang? Nih. Tuh, kelihatan? Nah, ini huruf waw teman-teman sekalian. Pastikan muncung mulutnya. Pastikan monyong mulutnya. Jangan cuman asal begini. Wa. Fawailul lil musallin. Fawa. Mana wawnya? Ini nggak ada waw ini. Wa. Nggak sempurna wawnya. Atau misalnya wa wada'na anka wi. Mana wi? Mana wawanya mana? Wa wada'na anka wizrak. Pastikan muncung mulutnya. Ya. Oke. Ya, Masya Allah. Jelas? Nah, pastikan muncung mulutnya, harus monyong mulutnya teman-teman sekalian. Ya. Iya. Oke. Nah, maka ketika kita melafalkan ini, pastikan muncung mulutnya. Ya. Bilwa. Ikuti. Bilwa. Bukan cuman bilwa. Enggak. Bilwa. Bisa? Ikuti ya, saya sekali teman-teman sekali. Yo, ikuti. Wa. Wi. Wu. Wawi. Wiwa. Pastikan muncul. Wawan. Betul, yang punya namanya Wawan ya. Gitu. Wahyu. Waduh. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Ya, pastikan ketika melafalkan waw muncungkan mulutnya. Wati. Boleh ya, Masya Allah. Sip. Ya, oke. Jadi belajar menyebut nama-nama orang, hati-hati ya. Yuk, lanjut. Ya, pastikan dia. Jadi ketika melafalkan huruf waw, pastikan dia mm. Ya, mm. Maju mulutnya, muncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya. Ya, terima kasih Bunda Walawei Junior tuh ya, banyak huruf waw tuh Walawei. Terima kasih buket bunganya, gift buket bunganya ya. Lanjut. Ya, kita masuk lagi ke wawnya sudah ya. Paham huruf wawnya? Sekarang kita masuk ke huruf berharokatnya, harokatnya. Tap-tap jangan lupa Bunda tuh, kata Bunda Raden Yulia, lihat di kolom komentar. Masya Allah ya. Pokoknya yang tap-tap teman-teman, yakinilah teman-teman, apa yang teman-teman tanam hari ini, segala bentuk amal solih dan perjuangan teman-teman, itu yang nanti akan teman-teman tuai kalau teman-teman ikhlas karena Allah. Ya, teman-teman yang bergerak dengan teman-teman yang diam itu akan beda tentu. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas, itu namanya harokat apa? Kita ingatkan lagi ya, bosan-bosan deh kita ulang-ulang. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti basicnya dibaca dengan vokal A. Oke. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah lalu dia dibaca dengan vokal A, maka huruf waw di sini kita tulis dulu, maka dia dibaca menjadi wa. Nah, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan dibaca dengan vokal A, vokalnya adalah A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kita ingatkan lagi. Bang, emang kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah bunyi vokalnya bukan bunyi vokal A, Bang. Kalau dia termasuk ke dalam
huruf yang tebal, maka bunyi vokalnya tidak akan condong pada vokal A, tapi akan terdengar seperti vokal O. Kita ingatkan lagi. Ya. Oke. Ya. Contohnya apa? Ini tadi kan huruf ro, ketika fathah nggak dibaca ra, tapi ro gitu ya. Contohnya huruf sod, ketika fathah nggak dibaca sa, tapi dibaca so gitu ya. Jadi apa namanya gitu ya, pokoknya ketika fathah vokalnya A tipis, abata saja hada za sa sya dan yang lainnya. Tapi ketika fathah vokalnya adalah vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. So do po ro ho ro ro po do ro, apalagi ko ya. Insyaallah, tabarakallah. Oke. Sip. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, berarti teman-teman sekalian, ya di sini huruf waw berarti huruf tipis atau huruf tebal ketika fathah. Yo. Ya, biar kita interaktif nih, saya sengaja nanya-nanya ke teman-teman tuh bukan pengen ngetes, bukan. Justru biar interaktif gitu loh, ya. Maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kenapa? Karena vokalnya bukan O ya, tapi A. Udah gampang kan ngaji? Pelan-pelan. Dinikmati, dihayati, disyukuri dan bahagia. Gitu. Lanjut. Bilwa. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Berarti ya, bagaimana sekarang gini? Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan vokalnya A, berarti dia kadar fathahnya tipis gitu ya. Kadar fathahnya tipis karena vokalnya A. Nah, bagaimana cara? Nih buat teman-teman yang tahu, ini saya belum nanya, jangan dulu dijawab. Tuh udah dijawab, lihat di kolom komentar. Saya belum nanya udah pada jawab BMSS. Saya belum nanya. Teman-teman udah jawab aja, kan saya belum nanya. Nah, jadi teman-teman yang belajar di sini tuh karena sering diulang-ulang, jadi kayak udah tahu, kayak udah jadi template. Semoga kayak udah jadi template begini, teman-teman jadi hafal. Atas izin Allah sudah hafal, teman-teman jadi paham. Atas izin Allah sudah paham, teman-teman jadi bisa. Teman-teman jadi makin cinta sama Quran. Teman-teman makin istiqomah dengan Al-Quran. Ya, ini saya belum nanya, udah main jawab aja ini. Saya belum nanya. Ya, saya belum nanya, udah main jawab aja. Oke, anggap teman-teman belum tahu lah ya, yang sudah tahu. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada yang teman-teman yang baru gabung, boleh komen, coba. Ada yang di sini teman-teman baru gabung hari ini, pagi ini, boleh komen saya, coba. Ya. Curang ya. Boleh komen saya. Teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung. Selamat menjadi keluarga Majelis Bedah Tajwid, ya. Kalau pengen masuk grup, tungguin sampai akhir. Free ya. Kalau mau masuk grup komunitas Majelis Bedah Tajwid, selamat bergabung. Nanti tungguin sampai akhir, kita masuk ke dalam komunitas kita. Free. Oke. Ya, lanjut. Ini belum saya tanya udah main jawab aja teman-teman nih, Masya Allah, tabarakallah ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah muliakan teman-teman karena Quran ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Huruf mau bahas apa tadi? Oke. Bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis? Caranya tadi udah dijawab sama teman-teman dengan cara BMSS ya. Dengan cara BMSS, saya tulis di sini ya. Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu BM artinya buka mulut. SS itu sambil salto. Ya, bukanlah sambil senyum. Nah, kenapa buka mulut sambil senyum? Oke, kita mulai dari buka mulut. Gini teman-teman. Sempurnanya harokat fathah ya, itu dilafalkan dengan cara wal maftuhu bil fathi. Sempurnanya harokat fathah, baris atas tuh, mau dia vokal A ke, mau dia vokal O ke, dia dilafalkan dengan BM, dengan buka mulut. Wal maftuhu bil fathi, dengan membuka mulut. Mau dia vokal A, mau dia vokal O. Contoh, perhatikan. Saya akan contohkan. Teman-teman silahkan simak baik-baik.
Vokal A, apakah ada vokal A dan vokal O saya yang dia nggak ngebuka mulut? Apakah ada yang mingkem? Apakah ada yang monyong? Atau tidak? Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang mingkem? Ada yang monyong? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Semuanya cukup dilafalkan dengan membuka mulut, teman-teman sekalian. Ya, cukup dilafalkan dengan membuka mulut saja. Beres. Ya. Cuman kita lihat buka mulutnya gimana. Kalau dia tipis, hurufnya vokal A misalnya, maka buka mulutnya disertai dengan SS sambil senyum, sambil seolah tersenyum. Ya, nah hubungannya apa sambil senyum dengan tipis ini, apa hubungannya? Jadi gini, hubungannya begini. Sambil senyum dan tipis itu, huruf tipis itu dia punya dua sifat. Ya, dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Kelihatan nggak tulisan saya nih? Teman-teman kelihatan tulisan saya aman? Nah, huruf tipis itu punya dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Apa? Yang pertama, dia dilafalkan dengan sifat namanya adalah istifal. Oke. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Infitah. Oke, kita bahas satu-satu. Ya, apa itu istifal dan apa itu infitah? Istifal artinya adalah pangkal lidah turun atau pangkal lidah terhampar. Kita sebut PLT. Infitah itu apa? Aula mulut terbuka. Aula atau rongga mulut atau aula mulut saja. Aula mulut AMT. Aula mulut terbuka. Waduh, singkat-singkat sekarang ya. Jadi istifal itu PLT. Pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah turun. Infitah itu aula mulut terbuka atau rongga mulut terbuka. Oke, satu-satu kita coba contohkan ya, biar teman-teman nggak ngawang-ngawang. Oke, perhatikan baik-baik. Huruf tipis tidak akan tipis. Huruf tipis tidak akan tipis jika dua sifat ini tidak menyertainya. Oke. Apa? Yang pertama adalah sifat istifal. Dan apa itu istifal? Istifal itu artinya tadi apa? PLT. Pangkal lidah turun atau pangkal lidah terhampar. Nah, oke, kita contohkan lagi. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, ini adalah bagian ujung lidah, ini bagian tengah lidah, ini bagian pangkal lidah. Nah, huruf tipis itu lidah terdalamnya tidak naik begini, tapi dia terhampar di bawah. Kalau teman-teman ingat, kalau pangkal lidah naik, ini punyanya huruf tebal. Nama sifatnya isti'ala. Ini yang membuat vokal A pada huruf tebal menjadi vokal O. Tapi yang kita bahas sekarang bukan itu, tapi huruf tipis. Huruf tipis itu pangkal lidah rileks, terhampar. Sampai sini paham? Paham ya? Paham? Oke, lanjut. Jadi pangkal lidahnya tidak naik, relax, rendah gitu ya. Lalu yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Infitah, apa itu infitah? Infitah itu aula mulut terbuka. Aula mulut itu apa? Rongga mulut kita. Yang di dalam ini aula mulut nih. Kalau dia terbuka berarti dominan lidah kita terhampar di bawah, nggak naik begini ke arah langit-langit, tapi terhampar relax di bawah dominan lidah. Sehingga membuat jarak antara lidah dengan langit-langit. Nah, itulah aula mulut terbuka. Oke. Nah, maka ketika kita lafalkan dua sifat ini harus ada. Barulah huruf tipis terdengar akan tipis. Ya. Ustadz harap maklum ya yang nonton emak, jadi harus diulang-ulang ya Ustadz. Iya, kita ulang-ulang. Karena di sini kita tidak mengejar teman-teman harus langsung bisa dan paham, karena kita nggak mengajak teman-teman itu ekspres, gitu.
Ya, biarkan kurir saja yang ekspres untuk menghantarkan paket teman-teman. Kalau belajar kita bisa cepat, alhamdulillah. Tapi bukan itu target kita, bukan ekspres. Mau kemana buru-buru? Pelan-pelan, sedikit-sedikit, step by step. Ya, oke. Nah, maka dua sifat ini, PLT dan AMT, pangkal lidah terhampar, aula mulut terbuka, istifal invita ini, itu ya sering saya analogikan sambil senyum. Nah, sambil senyum. Biasanya kalau kita melafalkan buka mulutnya sambil senyum, dua sifat ini secara otomatis tanpa kita pikirkan akan lebih tertunaikan. Oke? Nah, contoh perhatikan. Misalnya huruf waw. Kalau kita hanya sekedar buka mulut dan tidak kita sertakan sambil seolah sedikit tersenyum, itu pelafalannya begini. Wa. Ini kan cuma buka mulut doang kan? Wa. Tapi kalau kita hadirkan pelafalannya, buka mulutnya sambil seolah tersenyum, yang asalnya wa menjadi wa. Wada'na 'anka wizrak. Kalau dia cuma buka mulut, wa. Maka kita senyumin sedikit. Wa. Faham? Bisa diikuti? Tuh, kita udah pas belajar 1 jam 20 menit. Ya. Teman-teman kerasa nggak belajarnya udah lama nih? 1 jam 20 menit kerasa cepet, kerasa lama. Nih, kalau teman-teman nggak percaya saya tidak mengada-ngada ya. Tuh. Lihat ya. 1 jam 71 menit, mana? 1 jam 21 menit. Kelihatan? Allahu Akbar. Kerasa cepet, kerasa lama. Nah, ya. Nanti di akhir setelah sesi talaki ya, buat teman-teman siapa tahu ada yang mau belajar Al-Fatihah bareng-bareng tapi sambil umroh bulan Desember ini, sudah kita buka programnya dari kemarin ya. Berangkat tanggal 4 sampai 12 Desember ya. Tungguin sampai akhir informasinya. Sebelum slotnya habis karena kita hanya berangkat 1 bus saja. Langsung bersama saya. Selama umroh 1 hari 1 ayat kita bahas Al-Fatihah plus dengan talakinya. Ya. Baik. Kita baca dulu bareng-bareng, nanti sisanya kita lanjutkan di live berikutnya ya. Oke. Nah, ya, siap-siap. Pingin Ustadz yang mau silakan langsung masuk ke profil TikTok saya aja ya. Yang nanya-nanya umroh sebelum slotnya habis ya. Di sini ada videonya ya. Nih, masuk ke profil TikTok saya. Nah, di sini. Ya, informasinya. Oke. Sip, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Bismillah. Kita baca dulu bareng-bareng, setelah itu nanti kita lanjutkan ke sesi talaki ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Praktekan, yang udah belajar praktekan ya, karena tajwid itu ilmu praktek, nggak bisa cuman nyimak doang, harus ikut melafalkan ya. Yuk. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Sekarang saya contohkan pelafalannya ya. Siap, saya contohkan pelafalannya, teman-teman silakan simak baik-baik. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kenapa akhir ayat panjang Ustadz? Nanti besok kita pelajari di ref berikutnya, belum kita bahas. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Sadaqallahul azim. Silakan kita sekarang masuk ke sesi talaki. Ada Bunda Ramlah dan Bunda siapa tadi? Bunda siapa tadi ya? Satu lagi Bunda Rozita ya? Ada? Nah, Bunda Ramlah tuh ada. Bunda Ramlah ada tuh bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Bunda Ramlah? Ya, alhamdulillah Ustadz, kecil sekali suaranya. Gede Bunda, di Bunda itu gedein dari Bunda, di kita sudah besar insya Allah. Ya. Oke. Sudah bentar. Sudah ya, terdengar ya, baik. Bunda dapat kesempatan talaki Al-Fatihah, mau diambil atau tidak? Mau Ustadz. Baik. Nah, tanpa berlama-lama, silakan Bunda Ramlah dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihah. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya ditambahkan, tapi kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Ya, insya Allah ya, siap ya? Insya Allah. Baik, silakan dilafalkan, dihadirkan rasa syukur dan bahagianya. Ya, silakan Bunda Ramlah dari mana? Saya lupa Bunda. Sulsel Ustadz. Dari Sulawesi Selatan. Baik, silakan Bunda Ramlah dari Sulawesi Selatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke Bunda, jangan syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Ya, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi Bunda, jelaskan vokal I-nya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya kurang. Him. H kecilnya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda coba ikuti saya. Him. Jadi dibisikkan dulu Bunda, dari tengah tenggorokan H kecil. Him. Coba. Him. Ikuti saya Bunda. Him. Rasakan dulu bisikannya keluar. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, yang ini udah lebih baik. Bagus, lanjut. Tapi itu PR ya, H kecil terus disempurnakan bagian akhirnya. Lanjut Bunda. Di situ terus PR-nya Ustaz. Nggak apa-apa. Ya berarti terus dilatih, udah bagus Bunda, cuman masih belum sempurna. Ya, lanjut Bunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya kuatkan lagi Bunda. Rabbil alamin. Dari tengah tenggorokan sama kayak H kecil Bunda. Lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ahsantum. Lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ini sudah lebih baik. Bagus. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ain sukunya lebih santai lagi Bunda. Udah bagus, cuman jangan berlebihan.
Iyyaka na'budu. Santai aja, dari tengah tenggorokan dialirkan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang ini lebih bagus. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang sekali lagi, Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, untuk H besar itu dari pangkat tenggorokan, jadi karakter nafasnya tuh tumpah, Bunda. Gitu ya. Jangan jadi agak samar-samar ke H kecil. Ihdinasli. Slotnya tebalkan lagi, angkat pangkal lidahnya. Coba Bunda ikuti saya. Sli. Si. Jadi angkat pangkal lidah itu seperti selayaknya kita lagi mau nelan sesuatu, Bunda. Kayak kita lagi mau nelan sesuatu gitu ya. Coba dirasakan lidahnya didorong ke dalam kayak Bunda lagi mau nelan sesuatu. Sli. Si. Lagi ikuti. Sli. Si. Mana dikit lagi, bagus, udah bagus. Lagi. Sli. Si. Bagus, dikit lagi tuh. Sekarang lafalkan ihdinya lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada suaranya, Ustaz. Huruf sodnya sudah lebih baik, tapi masih belum maksimal. Terus huruf to sama angkat pangkal lidahnya, jangan to, tapi to. Nah, bagus. Lalu mustaqim, s-nya jangan terhenti dengan mustaqim, s-nya jangan terhenti. Sin punya sifat rokhwah dan hams, mengalir nafas, mengalir suara, jangan terputus antara mus dengan ta. Musta, jangan sampai mustaqim, jangan terhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi Bunda, sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Musta. Jangan terhenti. Jangan terhenti. S-nya jangan terhenti. Musta. Ayo, coba ikuti saya Bunda. Musta. Lagi. Mustaqim. Masih agak putus antara s dengan tanya. Mustaqim. Sekali lagi. Mustaqim. Coba dari ihdina lagi Bunda. Ihdinas siro lagi. Ihdinas. Jangan ihdi dari pangkat tenggorokan Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi sodnya kurang tebal Bunda. Sli. Lagi, sekali lagi Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, PR Bunda masih di sini ya. Jadi s-nya itu terhenti kayak jangan terhenti tapi sta. Coba ulangi. Ulangi satu kali. Boleh. Mustaqim, coba. Mustaqim. Nah, lagi. Masih. Lagi Bunda. Mustaqim. Oke, PR masih di situ ya. Jadi s-nya masih masih agak terputus. Nah gitu ya, jangan terputus. Gak apa-apa. Lanjut Bunda.
صراط الذين أنعمت عليهم. Tebalkan huruf sodnya. Si. Siratal ladzi. Si. Siratal ladzi. Lagi Bunda. صراط الذين أنعمت عليهم. Oke Bunda, ikuti saya. Si. Si. Nah, yang ini. Si. Si. Dorong ke dalam lidahnya. Lalu apa namanya? Rasakan seperti Bunda lagi nelan sesuatu. Si. Si. Nah, itu lebih bagus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lagi Bunda, sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, huruf goin jangan go. Jangan samakan goiril g dengan ro. Walaupun lain ada diwakilkan dengan huruf G pada abjad alfabet, tapi lain bukan go, tapi ro. Lain dilafalkan dari tenggorokan paling atas, dialirkan suaranya dengan ringan. Ro. Coba Bunda ikut saya. Ro. Go. Tidak ada suaranya. Coba Bunda lafalkan ghairi. Ghairi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi Bukan mak, bukan mak. Ngalir suaranya Bunda. Huruf ghain ngalir suaranya. Maghdubi. Ghairil maghdubi. 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 Lagi bagus. Maghdubi. Maghdubi. Jangan terhenti. Mau. Rasakan dari tenggorokan paling atas, alirkan suaranya. Maghdubi. Maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ya Allah. Gak apa-apa. Nah itu PR ya goin sukun ya. Tapi ghairinya udah bagus. Lafalkan Bunda dari ghairi sampai waladdallin lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Masya Allah. Amin. Du, jangan du. Du, jangan keluar nafas. Du. Du. Waladdo, jangan do. Waladdo. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Jadi enggak du, enggak do. Du, do, enggak. Du, do. Enggak boleh keluar nafas. Lagi Bunda dari ghairi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Bunda ingat di mana huruf dot dilafalkan? Yang Bunda tahu, di mana makhraj huruf dot? Do ujung lidah menyentuh gigi geraham atas. Ah, bukan ujung lidah, tapi pinggir lidah, samping lidah. Oh, samping Ya, lidah. atau tepi Do. lidah, ya. Do, jadi bukan ujung lidah. Do. Kalau ujung lidah ke gigi geraham susah Bunda. Gitu nanti ya. Enggak, jadi bukan ujung lidah, pinggir lidah. Ke samping lidah, ke gigi geraham atas. Yang kiri boleh, yang kanan boleh, dua-duanya boleh. Do. Coba ikuti saya Bunda. Do. 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 Tinggal diangkat pangkal lidahnya Bunda. Do. 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 Jangan de, bukan de. Do, tebal, berbobot. Do. Do. Oke, tinggal nanti dilatih pangkal lidahnya.
Ya, lagi jadi bukan ujung lidah ke gigi raham ya Bunda, pinggir lidah Bunda boleh kiri boleh kanan, pilih salah satu, sentuhkan ke gigi raham atas. Lagi coba Bunda ikuti saya, bo. Nah, ini lebih bagus, tinggal angkat pangkal lidahnya. Ya. Boleh Bunda dilafalkan sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, PR di huruf ghain masih, tapi udah lebih bagus. Ghain, huruf dot sudah lebih bagus secara makhraj, tapi masih ada keluar nafas do enggak, tapi do. Ya, Ustaz. Bu. Nah, itu ya Bunda ya. Iya, Ustaz. Semangat selalu ya Bunda ya. Tadi apa yang saya tambahkan itu dari apa yang saya ketahui dan apa yang saya sempat pelajari dan apa yang tersimak oleh saya. Ya, tapi yang tidak saya tambahkan insya Allah sudah bagus Bunda ya. Ya, jangan bosan-bosan. Mau bosan Bunda, enggak akan bosan lah Bunda ya, insya Allah, karena yang kita kejar yang saya kejar bukan membuat bunda-bunda sahabat-sahabat sekalian bisa dan paham, bukan. Itu mah hasil mah Allah ya. Jadi kalau kita hanya mencari hasil, bisa jadi kita kecewa dan bosan. Kok nggak pada bisa sih, kok pada susah sih, kok pada lama. Setiap orang punya ceritanya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Jadi bosan itu kalau kita hanya kacamata hasil saja. Tapi kalau kita ya yang penting Allah ridho, mau teman-teman sudah bisa atau belum ya nggak jadi masalah. Gitu ya Bunda ya. Insya Allah nggak bosan ya. Sehat selalu Bunda ya. Ya, amin. Amin insya Allah Bunda. Amin, Masya Allah. Doa terbaik juga buat Bunda dan keluarga semua ya. Doanya berbalik buat Bunda dan tersebar luas oleh teman-teman yang ada di sini yang belajar bareng-bareng. Amin ya robbal alamin. Oke, makasih Bunda Ramlah ya. Sehat-sehat, salam buat sahabat-sahabat di Sulawesi Selatan. Amin. Baik, terima kasih Bunda Ramlah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bunda Salvidiana ya. Bunda Rositanya nggak ada ya. Habis ini nanti mau masuk grup dan ada informasi terkait dengan umroh. Tungguin sampai akhir. Ya, aduh saya sampai udah posisinya udah harus ganti nih. Udah. Ya mau umroh bareng bulan Desember langsung berangkat kita bareng-bareng ya. Di harga di bawah 27, 28, 27 bisa berangkat 9 hari, hotel bintang 4, pendampingan Al-Fatihah setiap hari, insya Allah bareng ya. Oke, Bunda Rosita tuh ada, tapi nggak ada dalam antrian Bunda. Baik, assalamualaikum Bunda Salvidiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, sehat Bunda Diana, sehat? Ustaz sehat. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz sehat juga ya Ustaz. Insya Allah sehat Bunda ya. Baik, Bunda Diana dapat kesempatan talaki nih. Harusnya Bunda Rosita, tapi Bunda Rosita nggak ada dalam antrian. Nah, bisa jadi Bunda keluar dari antrian. Gitu ya. Oke, Bunda Diana siap untuk baca Al-Fatihah? Insya Allah siap Ustaz. Insya Allah siap. Baik, kalau begitu dilafalkan dari ta'awud, lalu dilafalkan Al-Fatihahnya. Kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Kalau sudah baik, insya Allah kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Sudah siap Bunda ya? Iya baik Ustaz. Oke, Dimulai, baik silakan. Ya mulai, silakan Bunda Diana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, udah bagus ya. Teman-teman silakan simak baik-baik bacaan beliau. Udah bagus. Lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lanjut Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jangan a, tapi a. Alhamdulillahi rabbil a. Bukan a. Lagi Bunda, ainnya. Baik.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, lanjut Bunda. Gimana Bagus, lanjut Bunda. Ustaz? Ya. Lanjut, Bunda. Ar-Rahim. Oh maaf, sinanya tadi agak putus-putus. Diulang lagi Bunda, tadi Malik. putus-putus. Diulang lagi. Ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim. Baik nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Ayat keempat lanjut. Malik Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Lanjut Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus, Masya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus, Masya Allah. Bunda, bagus. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi Bunda, diulang sekali lagi dari Ghairi. Udah bagus. Sekali lagi saya ingin dengar sekali lagi dari Ghairi. Mohon tolong dilafalkan lagi Bunda. Ghairi sampai waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Udah bagus Bunda ya. Tambahan-tambahannya sedikit aja. Ya, udah bagus Bunda ya. Sudah bagus. Ya Bunda juga pengajar bukan, saya lupa Bunda Diana. Kan Bunda sempat juga talaki. Bunda pengajar bukan? Bukan, belajar Ustadz. Serius. Masih belajar. Iya, pasti masih belajar, Mas juga masih belajar. Cuman pengajar juga bukan. Bukan Ustadz, belajar. Benar Oh, Ustadz? tapi pengajar juga bukan. Bukan, belajar. Masa bohong Enggak Ustadz, benar. Masya Allah ya, berarti Bunda saat ini juga Bunda iya, cuman saling apa? Cuman saling apa cumannya? Saling apa namanya, mengaji sama anak juga. Kalau Ya. anak misalnya lagi setoran hafalannya saya dengarkan gitu. Dan Masya juga Allah. saya kalau ngaji juga didengarkan anak gitu. Masya Allah. Berarti sudah saatnya Bunda selain mengajarkan anak, mengajarkan yang lain. Mengajarkan itu bukan dalam arti kita sudah hebat, paling hebat enggak. Tapi ini yang saya dapatkan kemarin dari guru saya, ada namanya Ustadz Arif ya, beliau dari Pariaman. Jadi jangan malu untuk Bunda menyampaikan kepada yang lain. Jelas kalau keluarga iya, cuman Bunda tuh udah bacanya sudah bagus. Jadi kalau nanti ada peluang ngajarin anak-anak atau ngajarin ibu-ibu gitu ya di majelis taklim, boleh Bunda, bagus bacaan Bunda ya. Apa yang bisa Bunda sampaikan. Ya, gak perlu takut karena nanti tipe-tipe mengajar tuh ada tipe pengajar yang dia membuat bisa, ada tipe pengajar yang dia membuat mahir. Gitu. Jadi nggak perlu ragu untuk kita menyampaikan apa yang sudah kita ketahui sambil kita terus belajar, sambil kita sampaikan kembali dalam bentuk sebagai bentuk rasa syukur. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain seperti ini kan sebenarnya kita lagi belajar lagi sebenarnya, Bunda, gitu ya. Iya Ustadz. Kebetulan saya juga ada beli Al-Quran sama Ustadz udah 2. Dari situ juga saya belajar gitu. Masya Allah. Karena Al-Quran ada yang mana Bunda? tuntunan Al-Quran yang mana nih? Al-Quran yang mana Bunda? Yang Al-Quran tartil dengan QRT. Suaranya nggak dengar Ustaz. Suara Oh iya Ustaz iya nggak iya. dengar. Oke. Iya, kalau yang tartil kan memang itu udah habis Bunda, tartil itu belum ada lagi yang tartil itu. Iya. Kalau kiat ini masih ada sisa sedikit. Jadi kalau yang tartil, Iya, sangat bagus sekali Al-Qurannya. Iya. tartil itu memang dia buat tajwid perbaris ya Bunda, enak buat sambil tilawah tuh. Jadi Iya. sambil tilawah kita bisa belajar sedikit-sedikit dari sana. Kalau QRQ memang Iya. itu
kayak buku tajwid yang ditumplekin di dalam Quran gitu fiturnya. Ya semoga Bunda ini Iya, benar, Bunda bacanya sudah bagus, tambahan sedikit saja dari saya tadi itu pun tambahan-tambahan kecil saja, tambahan-tambahan minor saja, tapi sisanya Masya Allah sudah sangat baik Bunda. Jadi tadi Ya, saya menambahkan alhamdulillah, pelafalan Ustaz. Bunda bukan berarti saya bacaan saya lebih baik, tidak, tapi ini dalam rangka untuk sama-sama kita menjaga bacaan kita satu sama lain, gitu ya Bunda ya. Iya. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya dan petunjuknya. Semoga Ustadz Sama-sama. sehat, Amin. berkah selalu, Amin. berlimpah rezekinya. Amin ya Allah, amin. Doa terbaik dari Bunda Salvidiana, Bunda Diana berbalik untuk Bunda dan keluarga sampai anak cucunya ya beserta kedua orang tua dan umumnya semua tersebar buat teman-teman yang memandang live ini dan mengaminkan di kolom komentar sekarang. Baik Amin, Bunda, ya Allah. terima kasih ya Bunda ya. Ya sama-sama Ustadz. Baik, sehat-sehat Bunda ya. Ditunggu lagi Amin, amin. minggu depan ya. Iya insya Allah Ustadz. Oke, Terima kasih baik. Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.